masih diberikan kesehatan, kesempatan di tengah wabah yang melanda saat ini. Kita diberikan oleh Allah, terutama kekuatan istiqomah, diberikan teguh pendirian hati kita, menjalankan pada siang hari berpuasa, dan pada malam harinya mendirikan malam-malam Ramadan. Sekurang-kurangnya rasa syukur kita kepada Allah, setiap kita melangkah, setiap perbuatan kita yang baik, setiap kita melaksanakan pekerjaan, yang pegawai pergi ke kantor, yang guru pergi ke sekolah, yang petani pergi ke kebun, yang pedagang pergi ke pasar. Setiap aktivitas yang kita lakukan, sebelum kita memulainya, sebelum kita berangkat dari rumah, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah dari berkah Allah. Kalau kita bekerja, berusaha, tentunya kita ingin hasil yang banyak. Kalau kita ingin punya harta, pasti ingin harta yang banyak, untuk menyenangkan. Tapi kalau tidak diberkahi oleh Allah, harta tidak akan menyenangkan, malah jadi menyusahkan. Maka keberkahan inilah yang kita minta kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah, Allah tidak memandang kepada wajah-wajahmu, Allah tidak memandang rupa-rupamu, Allah tidak memandang berapa banyak hartamu. Allah hanya memandang seberapa bersih hatimu dan seberapa banyak amalanmu. Oleh karena itu, bersihkan hati dan perbanyak amalan. Salah satu amalan yang paling dianjurkan dalam agama Islam yaitu amalan bagaimana kita berdoa kepada Allah. Maka berusahalah, di samping berusaha, kita juga berdoa. Doa yang sering kita ucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Umar bin Khattab pernah menceritakan, bekerjalah kamu untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Motivasi ini dalam Islam dilarang kita bermalas-malasan. Bekerja dan bekerja seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Dan beramal untuk akhirat, seakan-akan besok pagi kita telah tiada. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang mampu menghentikan Ramadan, pergantian detik demi detik, menit demi menit. Ini tidak satu orang pun yang bisa menghentikannya. Kata Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, seandainya engkau hebat, seandainya engkau berpengaruh, hai kamu yang punya kekuatan, hai kamu yang punya power, hai kamu yang punya harta, kamu yang punya pemimpin, kamu yang bisa mengendalikan manusia, bisa nggak kira-kira seandainya saya jadikan malam saja, siapa di antara kamu yang bisa merubahnya menjadi siang? Antara kamu yang bisa merubah siang menjadi malam. Maka perguliran ini, setiap kita melangkah di atas dunia ini, maka sama saja kita melangkah ke pintu kubur. Maka daripada itu, tempatnya kita kembali hanya dua, yaitu pertama surga, kedua neraka. Kapan kita memilih ini? Sekaranglah kita memilihnya. Apakah kita nanti mau masuk surga ataupun nanti kita mau masuk neraka? Oleh karena itu, surga pun merindukan kita. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yaitu pertama, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pada Ramadan kita tadarus, maka di luar Ramadan nanti kita juga membaca Al-Quran. 2, orang-orang yang menjaga pembicaraannya. Bulan puasa ini kita jaga pembicaraan kita, maka sama juga di luar Ramadan kita jaga pembicaraan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat kepada kita. Sedekah terbagi 2, sedekah sunnah dan sedekah wajib. Zakat terbagi 2, zakat mal dan zakat fitrah. Maka tunaikanlah kedua-duanya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang menginfakkan hartanya, maka ketika dia berinfak 1, dikalikan oleh Allah menjadi 7 cabang. Masing-masing cabang menjadi 100. Jadi 1 kali 7 dan 7 kali 100. Kita berinfak, maka 700 dibalas oleh Allah. Yakinlah orang yang berinfak akan kaya di dunia dan juga akan kaya di akhirat. Itu janji Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengungkiri janjinya. 4, orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Maka teguhkanlah pendirian kita sampai akhir Ramadan. Penuh puasa kita dalam 1 bulan.